name alone can save. Oh, our Savior, nothing compares to your power, your endless glory. By your cross, you have finished it all. The name of Jesus is lifted high. In Him we find our liberty. He is our hope, our solid. Tuhanku, Kau Raja, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Mari kita katakan Kau Tuhan, Kau Tuhan, Kau Raja, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Katakan sembah, ku sembah Kau Tuhan. Amin, amin, amin. Ku sembah Kau Tuhan Yesus. Ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Katakan sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Beda. Ku sembah Kau Tuhan Yesus. Ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji sembah, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Engkau Tuhan dan Allah, Engkau Tuhan dan Raja, Engkau Allah yang bangkit, Engkau Allah yang benar. Kami sembah Engkau Bapa, kami sembah Engkau Yesus, kami sembah Engkau Aku.
Mari semuanya, mari percaya berarti yang terbaik bagi dia. Tuhan dan Raja, Tuhan dan Raja. Yeah. Oh, besar melukiskan kebesaran di dalam surga, menyanyikan kemuliaan namanya. Oh, saya bisa kau yang berkata sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar kemuliaan. Layak bisa kau yang berkata sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar kemuliaan. Oh, layak bisa, amin amin. Kau layak berkata sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar kemuliaan. Mari katakan layak sembah, layak dipuji disembah. Kau layak bertata sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar kemuliaan. Namamu besar kemuliaan. Namamu besar kemuliaan. Mari sekali, mari semuanya, mari tinggikan namanya. Mulialah Tuhan, mulialah namamu. Kami puji, kami sembah. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada Allah yang seperti-Mu. Terima kasih, terima kasih. Bagi hatiku tetap mendebarmu, tiada bisa menjauhkan dari kasih-Mu. Katakan kalau hidup bagi padaku tetap memandangku, dunia tak bisa menjauhkan
dari kasih laut hidup kalau hidup bagi hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkan dari kasih. Kalau ku hidup bagi mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkan dari kasih. Oh, Yesus kau darah yang menyelamatkan. Kau memberikan hidup dan pengharapan. Itu kehendak menyatakan kalau hidup bagi hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkan dari kasih. Kalau hidup bagi mataku tetap memandang. Dia tak bisa menjauhkan dari kasih. Dia tak bisa ini kami Bapa, ini kami Roh Kudus, hidup kami menyembah muliakan. Ini kami Bapa, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Ada kami yang Tuhan. Kuasa Kau yang mengandalkan segala kehidupan. Ada batas kasih
Amin, 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 amin. Kau yang adakan di setiap musim. Tak terbatas masa, tak terbatas masa, terdengar caraku. Kau yang adakan di setiap hanya kepada Engkau Tuhan dan Raja Allah yang luar biasa. Tiada Allah yang seperti Haleluya. Puji namamu, puji namamu. Engkau Tuhan yang bangkitkan Yesus Kristus Tuhan Raja dunia dan berkorban bagi selamatkan jiwa agar jiwa memuji penyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan kekal sempurna kuasa agungkan karya maka jiwa menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan Raja dunia dan tiada satu yang terluput dari karya kasih bagi segala pujian hormat kemuliaan Engkau Yesus Engkau Tuhan ditinggikan yang bangkit terkenal Yesus Kristus oh Raja dunia dan Tuhan bagi katakan maka jiwa menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan
sempurna karya, akulah karya. Maka jiwa, memuji berpasang selamanya. Berpasang saja. Akulah karyamu, akulah aku, biarlah engkau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkau Allah kami, Raja kami yang hidup. Kata kau berserta, maka kuat roh dan jiwa. Siapkan karena Tuhan selalu menantikan di setiap langkah. Percaya dari saya, ku akan berbakti di tengah Yordani. Ku akan berkata, kau kekuatan dan pelindungnya bagi pertolonganku di tempat berhati. Aku berserah, kau menghentikan, kau yang kusembah, kau menghentikan, kau yang kusembah. Yesus Raja saya, Dia saya akan berbakti di tengah Yordani. Kau berikan, kau kekuatan dan pelindungnya bagi yes amen pertolonganku di tempat hati. Aku berserah, kau menantikan, kau yang kusembah, kau menantikan, kau yang kusembah, kau menantikan, kau yang kusembah, kau menantikan, yes, kau yang kusembah, Yesus. Ya, serahkan kepada hamba-Nya dan melayani firman. Ya, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita rendahkan hati kita untuk kita berdoa sebelum kita menerima taburan firman Tuhan. Bapa kami dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kasih karunia Tuhan yang sungguh besar dalam hidup kami. Kami sadar keberadaan kami semata-mata karena kemurahan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, maka kami tidak ada sampai hari ini Tuhan. Kami bukan apa-apa, kami bukan siapa-siapa. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Maka pada pagi hari ini kami membuka hati kami untuk
kebenaran firman-Mu. Kuasailah hidup kami Tuhan dengan anugerah-Mu, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu mempermuliakan nama Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan, ya Tuhan, membawa renungan firman Tuhan. Tolong mampukan hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini untuk bisa menjadi alat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudaraku dikasih Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Ibu semua yang sudah mendukung atau menopang saya dalam doa. Beberapa hari ini saya kurang sehat, saudaraku, dan sekarang pun masih dalam kondisi pemulihan. Ya, badan terasa begitu lemah, ya, dan kadang-kadang pusing, ya, tidak ada nafsu makan, ya, jadi ya, hanya beristirahat selama beberapa hari. Ya, itu sebabnya saya juga mohon maaf kepada pengurus yang sudah memberikan saya jadwal dalam 1 minggu ini saya tidak bisa penuhi. Ya, tapi puji Tuhan hari ini saya bisa menyampaikan, ya, kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ketua Umum Pak Amir yang memberikan kesempatan kepada saya pada pagi hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, apakah suara saya cukup pendengaran, ya? Jelas, jernih kah? Benar, Pak. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih. Jernih. Mantap. Ya, haleluya. Ya, 10 hari lalu saya secara spontanitas menyampaikan firman, ya, tentang kebangkitan Tuhan Yesus, ya, di mana itu sesuatu hal yang sangat penting sekali di dalam kekristenan kita, karena kristenan yang membedakan dengan agama-agama lain, yaitu di tempat lain nggak ada, ya, kebangkitan, ya. Ajarannya semua dasarkan dari tokoh-tokoh yang kemudian ketika mati tidak bisa bangkit lagi. Tetapi ajaib Tuhan, ya, dalam kekristenan, ya, Yesus yang adalah panutan hidup kita, setelah mati kemudian dia bangkit membuktikan dirinya sebagai Allah dan tempat pengharapan kita yang tidak bisa kita ragukan, jaminan kita, ya, untuk kita mengiring dia, sehingga seberapapun kita bertaruh, ya, dalam pelayanan, kita tahu semuanya tidak akan sia-sia. Maka kebangkitan ini penting, sesuatu sekaligus menjadi acuan, motivasi buat kita untuk melayani Tuhan. Nah, saya hari ini ingin kembali, saudaraku, melanjutkan tentang apa yang disampaikan Paulus di 1 Korintus pasal 15. Kita baca 3 ayat 8, 9, dan 10 di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat 10 yang menjadi topik kita pada pagi hari ini untuk kita renungkan bersama. Demikian firman Tuhan, ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saya kasih judul renungan kita pagi hari ini, menghargai kasih karunia Allah.
Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan betapa besarnya anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, sebagaimana yang disaksikan oleh Rasul Paulus, di mana dia katakan bahwa semua yang ia boleh alami dalam hidupnya, semua yang boleh dia kerjakan, semua hasil-hasil karya di dalam Kristus itu bukan karena kuat dan gagah, bukan karena kepintarannya, bukan karena pengalamannya, ya, tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah itulah yang membuat dia tetap on fire ya di dalam melayani Tuhan, walaupun begitu banyak tantangan yang dihadapi ya, berkali-kali dia nyaris ya mati karena ya tidak sedikit orang-orang yang mengincar hidupnya, tetapi dia bisa terus bertahan dalam segala situasi di dalam pelayanan. Ya, kuncinya karena kasih karunia Allah, kemampuan ilahi yang memampukan dia terus bisa berdiri kokoh ya dalam segala situasi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang disaksikan oleh Paulus di dalam pasal 15 ini. Yang pertama ayat 8 dikatakan bahwa yang paling akhir dari semuanya ini dia menampakkan diri juga kepadaku ya. Jadi kesaksian pertama Paulus menekankan bahwa ia juga termasuk saksi dari kebangkitan Kristus itu. Walaupun dia tidak termasuk sebagai pengikut Yesus selama Yesus ada di dunia, saudaraku ya. Tetapi ya dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, bagaimana Tuhan menampakkan diri. Dengan demikian perihal kebangkitan Yesus itu bukan omong kosong, bukan cuma omong-omong, bukan berita hoax, tapi sesuatu yang nyata ya. Dan sebelumnya dia kemukakan bagaimana Tuhan Yesus setelah dia bangkit, dia menampakkan diri kepada banyak orang selama kurang lebih 40 hari, saudara dikasih Tuhan. Bahkan yang terakhir di sekitar 500 orang, saudara, sebelum dia naik ke surga. Dan artinya apa? Kebangkitan Yesus ini sesuatu yang tidak bisa dianggap sepele, saudaraku ya. Sesuatu yang betul-betul fakta, bukan hanya dongeng, bukan hanya mitos ya. Makanya saudaraku, kekristenan ini begitu luar biasa karena itu tadi kita didasarkan kepada pribadi yang bangkit kembali, menunjukkan kealahannya ya. Dan salah satu saksi adalah dia sendiri. Dia melihat bagaimana Tuhan menampakkan diri, mengalami kuasa kebangkitannya. Saudaraku dikasih Tuhan, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya secara begitu unik, yang tidak masuk di akal. Karena apa? Sebelumnya dia belum pernah menjadi pengikut Tuhan, tetapi Tuhan berkenan. Ya, ini kalau bukan karena anugerah Tuhan nggak mungkin. Bahkan di ayat yang ke-9 dikatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bagian yang kedua, saudaraku, yang disaksikan merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa, yaitu dia bisa mendapat panggilan pelayanan sebagai rasul, walaupun ya notabene-nya saat itu sebagai penganiaya jemaat, sesuatu yang pasti saudaraku tidak disukai di kalangan orang Kristen. Mungkin kalau kalau sekarang nih misalnya disebutkan seseorang yang biasa menganiaya atau menghalangi kekristenan, mungkin tidak sedikit orang-orang Kristen atau pendeta-pendeta yang mendoakan supaya cepat mati dan lain sebagainya. Tetapi justru Paulus ditangkap oleh Tuhan ya, untuk dia menjadi pelayan, untuk dia ya menjadi rasul, saudaraku ya. Ini sesuatu yang nggak masuk di akal, saudara. Maka ya ada sedikit pesan juga ya. Ayo kita doakan orang-orang ya, para penganiaya itu bukan supaya cepat mati ya, supaya ya Tuhan menangkap hidupnya menjadi alat kemuliaannya.
ya. Sebab hati itu. Jadi itu sudah itu penting ya. Ada banyak orang begitu bangganya bersaksi ya ketika orang-orang yang memusuhi pelayanannya tiba-tiba mati, wah, mereka bersorak seolah-olah bahwa Tuhan membela hidupnya ya, yang ganggu-ganggu itu mati selesai. Padahal kalau kita lihat di dalam kitab Yunus bagaimana hati Tuhan ya, itu nggak seperti itu. Jadi harusnya kita bersyukur kalau mereka bisa bertobat ya. Kita tidak berdoa supaya Tuhan matikan ya, tapi memang itu semua kembali ke kedaulatan daripada Tuhan, Tuhan yang punya otoritas untuk itu semuanya. Tapi sebagai orang Kristen, kita terus melepaskan pengampunan ya. Kita terus melepaskan doa untuk ya keselamatan dia supaya terjadi seperti yang dialami oleh Rasul Paulus ini. Dan hebatnya saudara, dalam perjumpaan Yesus ya dengan Paulus yang notabene-nya dia penganiaya jemaat, Paulus nggak dibikin mati sama Tuhan Yesus. Ya, bahkan kalau kita ya ingat semua ceritanya, ya Paulus boleh mengalami mujizat Tuhan. Ya, walaupun ketika itu ya dia dibuat buta, tetapi nggak lama ya lewat Ananias dia didoakan dan dia boleh mengalami kuasa kesembuhan ilahi. Ya. Ini sesuatu hal yang bagi dia nggak masuk di akal. Dia rasa begitu besarnya kasih Tuhan dalam kehidupannya. Kalau umumnya ya hukum berlaku mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya kalau perlu balas pipi kanan, ya tampar pipi kanan, balas pipi kiri, tambah tapuk, tambah tinju dan lain sebagainya. Sudah dikasih Tuhan. Tapi Paulus mendapat anugerah yang luar biasa. Sekalipun dia sudah begitu banyak yang melakukan dosa-dosa, melakukan berbagai kejahatan, khususnya dalam hal ini sebagai penganiaya jemaat, tapi Tuhan masih memberikan dia kesempatan, bahkan dipercaya sebagai pelayan Tuhan. Itu adalah anugerah yang sungguh luar biasa. Maka itulah yang membuat dia ya cintanya kepada Tuhan luar biasa, karena dia menyadari bahwa sepenuhnya hidupnya karena kemurahan Tuhan ya. Dan sebagai respon atas kasih karunia Allah yang besar, maka Bapak Ibu ya, Paulus dalam melayani Tuhan, dia melayani dengan sepenuh hati, dengan begitu gigih ya, dengan tanpa putus asa, tanpa menyerah, dengan begitu keberaniannya ya, dia melakukan penginjilan ya, melakukan pekerjaan Tuhan dengan luar biasa. Bahkan kita semua tahu dari antara rasul-rasul, Paulus lah yang banyak ya menulis kitab ya, sekitar 14 kitab kalau nggak salah ya, sudah dikasih Tuhan. Ini satu bukti bagaimana pengabdian Rasul Paulus itu luar biasa. Namun sampai sejauh itu dia nggak merasa dirinya hebat, dia nggak merasa dirinya ya luar biasa. Walaupun dari sisi pendidikannya juga sangat tinggi, tapi dia merendah. Sudah dikasih Tuhan, ayo kita teladani pribadi Paulus, di mana kita sadar bahwa hidup ini karena anugerah Tuhan. Kalau kita sadar hidup karena anugerah Tuhan, tidak ada dalam hidup kita yang pantas kita banggakan. Mengapa? Karena semua dari Tuhan, ya, oleh Tuhan, kepada Tuhan, bagi kemuliaan selama-lamanya. Ya. Pak Irwan ya sering menyampaikan kepada kami ya bagaimana ya hidup ini semua hanya titipan ya Tuhan yang empunya ya, kita harus bertanggungjawabkan dengan baik ya. Kalau hal itu terjadi saudaraku, maka ya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti yang saya kemukakan tadi ya, saya rindu pada pagi hari ini bersama-sama kita mau merenungkan kasih Tuhan. Ya, saya rindu kita semua mengingat-ingat betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Khususnya di 3 fase kehidupan kita.
Sejak sebelum kita kenal Yesus, siapa kita? Bagaimana kita? Mungkin kita nggak jauh beda dengan Paulus yang hidupnya mungkin begitu jahat di mata Tuhan. Suka menyakiti keluarga barangkali, ya, suka ya bahkan mungkin juga menjadi penjahat atau menjadi ya pemakai narkoba dan lain sebagainya. Ya, di sini saya kenal ada hamba-hambanya yang luar biasa, yang hidupnya di masa lalunya disaksikan sebagai ya dalam tanda kutip hidup dalam kegelapan, tapi begitu Tuhan tangkap dia, sekarang luar biasa. Seperti hambanya Pak Timistiawan itu ya, ya luar biasa ya. Ya melayani di mana-mana ya. Ada sebelum-sebelumnya ya itulah kesaksian-kesaksian yang harus kita kemukakan. Pada kesempatan ini saya rindu saudara-saudaraku nanti di acara perbincangan kita tidak memperbincangkan tentang ya apa namanya ya semacam kayak untuk perdebatan gitu ya, yang mengarah ke perdebatan. Jangan. Ayo nanti kita bincang-bincang tentang bagaimana kesaksian hidup kita masing-masing ya, supaya apa, kalau ada di antara kita yang lemah kita dikuatkan, kalau ada di antara kita yang mungkin sedang terpuruk lewat kesaksian saudara ya, kita bisa dibangkitkan kembali. Kita sadar betul bahwa di pelayanan ini saudara-saudara, tantangan kita itu begitu berat saudara ya, baik itu ya apa namanya menghadapi masyarakat ya, bahkan juga berperang terhadap diri sendiri saudara, bagaimana terhadap ya bagaimana kita mengalahkan keyakinan kita ya, ini kita perlu sadar. Ini bisa diamankan dulu, ada suara-suara lain. Halo, bisa di-mute? Oke, terima kasih ya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Ini siapa ya? Ya Paulus, saudara dikasih Tuhan, sudah ya memberikan kesaksian betapa ya hidupnya itu karena anugerah Tuhan. Nah, pun saya percaya kita semua ada sekitar berapa nih? 25 orang ya. Kalau saya kasih kesempatan semua bersaksi, pasti semua kita punya kesaksian yang luar biasa. Ya. Ya. Dan panggilan Tuhan betul-betul nggak masuk di akal dalam hidup kita. Ya. Tuhan memanggil kita bukan karena kekayaan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita pintar, bukan karena kita punya banyak pengalaman, no. Tapi semata-mata karena kasih karunia Allah. Dan sebab itu ya, kasih karunia Allah inilah yang harus selalu kita kedepankan dalam setiap pelayanan kita. Dan saya percaya ketika kita ya selalu mengedepankan kasih karunia Tuhan, maka saudaraku, sehebat apapun kita, ya kita tidak akan mencuri kemuliaan Tuhan. Kita seperti ya pada waktu acara KTI ya di dulu, saya sempat ingat menyampaikan firman Tuhan tentang keledai. Ya, kita ini hanya keledai yang ya keledai yang tertambat, ya, binatang yang bodoh, kemudian dilepaskan oleh Tuhan. Nah setelah itu baru Tuhan memakai hidup kita, dia naikin kita. Nah selama Tuhan menaiki hidup kita, maka saudaraku ya banyak orang memuji-muji Tuhan. Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ya. Tetapi bagaimana kalau dia itu tiba-tiba dia merasa besar kepala, kemudian dia ya mulai berdiri, ya Yesus bisa jatuh dari keledai itu, dan yang ada ya keledai itu ya nggak mendapat kemuliaan. Ya. Jadi justru kemuliaan Tuhan kasih dalam kehidupan kita ketika kita terus memiliki hati yang rendah, ketika kita terus meninggikan Dia, mempermuliakan namanya, ya termasuk jabatan-jabatan yang kita miliki, saudaraku ya. Ya, jangan sampai itu membuat kita sombong. Saya sampai hari ini masih terus teringat dengan kata-kata anak saya ketika waktu itu saya jadi ketua panitia Natal Asosiasi Pendeta Indonesia se-Kabupaten Bekasi. Setelah
Jadi itu pertama kalinya Natalan di Kabupaten Bekasi setelah COVID, saudaraku ya. Walaupun kondisinya belum pulih betul dari COVID waktu itu, tapi ya kami bisa menghadirkan lebih dari 500 orang. Ya. Dan waktu itu saya begitu sibuk. Ya. Terus anak saya ngomong gini, Papi apa sih yang Papi kejar? Punya jabatan ini, punya jabatan itu. Papi pengen terkenal ya. Awas Pi, hati-hati Pi, nanti Papi jatuh. Saya nangis, saudara-saudara. Saya nggak marah itu anak itu. Kamu anak kecil tahu apa, saya nggak bilang itu. Saya peluk anak itu, saya bilang terima kasih nak. Kamu sadarkan Papi. Dan sejak itu mindset saya berubah tentang jabatan. Saya nggak mau ngejar jabatan. Kecuali kalau Tuhan yang percayakan. Dan itu pun kira-kira saya sanggup saya lakukan. Kalau enggak, mending saya kasih ke orang lain supaya apa? Jangan saya menjadi penghambat sebuah komunitas Kristus, ya, komunitas Kristen, ya. Kenapa? Karena memang di dalam Tuhan itu pengabdian. Di dalam Tuhan itu sebuah pelayanan. Bukan untuk gagah-gagahan, saudara. Kita terima panggilan Tuhan itu aja itu sudah anugerah Tuhan luar biasa. Maka Paulus berkata, aku tidak mau menyia-nyiakan. Ya. Ketika mendapatkan anugerah Tuhan itu, Paulus ya nggak mau menyia-nyiakan. Dia mau bekerja dengan sungguh-sungguh, saudaraku, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, mengakhiri ya sebelum nanti kita banyak bincang-bincang, ada beberapa poin ya tentang kenapa Paulus berkata kasih karunia Allah ya. Nah, aku ada sebagaimana aku ada karena kemurahan Allah ya. Ini menyadarkan kita, saudaraku, bahwa ya di dalam pelayanan kita ini ya ada penyertaan Tuhan. Bahwa banyak ketidakmampuan dalam diri kita pasti, saudara. Ya. Ada di antara saudara yang merasa tidak punya kelemahan, nggak mungkin. Sehebat apapun saudara, sebanyak apapun gelar kita, pasti kita punya banyak kelemahan juga karena kita manusia. Tetapi ketika kita masuk dalam dunia pelayanan, ketidakmampuan kita Tuhan sanggup lengkapi dengan kuasanya yang adikudrati, yang tidak mungkin, saudara. Ya, Dia bisa memberkati kita sedemikian rupa. Ya, saya dalam pelayanan sungguh-sungguh merasakan betul, ya, anugerah Tuhan itu. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, saya sudah lama nggak melayani Tuhan, saudara. Kenapa? Memang berat. Tantangan begitu banyak. Berkali-kali saya ingin tinggalin pelayanan. Ya, tapi anugerah Tuhan itu justru luar biasa, saudara ya. Jadi saya betul, wah kalau sampai hari ini saya ada, itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Bukan oleh buah dan gagah. Saya juga nyampaikan kepada banyak teman kaitannya dengan perekonomian ya, kehidupan dalam pelayanan. Saya sampaikan gini, kalau bukan karena anugerah atau mujizat Tuhan dalam hidup saya kere. Saya nggak punya apa-apa. Ya. Saya merintis pelayanan pun, saudara, ya hanya bermodalkan ya tekad, ya punya uang sedikit, ngontrak waktu itu 1 tahun 1 juta. Ya. Kemudian cuman bawa tikar sama radio butut, itu harta pertama saya ketika saya merintis pelayanan. Ya, terus kerjaan saya nginjil, ya kadang-kadang kalau saya kelaparan, ya nginjilnya pas jam makan siang, sambil supaya siapa tahu nanti ada yang ngasih makan gitu, saudara ya. Wah, awal-awal pelayanan sangat berat. Saya juga jadi kontraktor, kontrak sana, kontrak sini, ya. Aduh, berat. Tapi ya Tuhan nggak pernah biarkan ya. Penyertaan Tuhan ajaib ya. Sehingga kalau sekarang waduh, saya sudah ya bisa menerima ya, mengecap betapa baiknya Tuhan itu ya, luar biasa. Banyak hal yang nggak masuk di akal. Termasuk dalam hal tempat ibadah juga sama saudara ya. Ya, saya mengucap syukur sekaligus ya pemberitahuan nanti ke depan kalau suatu saat saya dipercaya menjadi tuan rumah acara ibadah onsite ya,
Ya, kita nggak lagi di Kompas tapi di Saung Kebun Nusantara kami sudah resmi di situ, saudara, karena ada mujizat Tuhan dinyatakan juga dalam pelayanan. Hal yang nggak masuk di akal ya. Jadi Tuhan bisa nyatakan. Yang penting kita jalani dengan kita mengasihi Tuhan ya. Jadi kemudian kasih karunia Allah hendaklah selalu membangkitkan semangat kita. Ya, karena apa? Ya, karena kita nggak sendirian. Ketika kita melakukan amanat Tuhan, Tuhan melengkapi kita dengan kuasanya, dengan pribadinya, dengan penyertaannya. Apa yang kurang, saudara? Ya, kalau Tuhan menyertai kita, kita petakan siapa lawan kita. Ya, nah, kasihnya luar biasa ya. Dan apalagi memang dia sudah menyiapkan masa depan yang penuh harapan dalam kehidupan kita sekalian, apapun bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita sekalian ya. Maka Paulus berkata, ya, aku bekerja lebih daripada mereka semua. Itu bukan sebuah kata-kata sombong. Dia mau tunjukkan bagaimana responnya terhadap kasih karunia Allah yang dia boleh alami dalam hidupnya. Dia tidak menyia-nyiakan. Dia mau bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatinya. Dan biasanya saudara, bekerja dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh itu enggak menipu hasil. Mohon izin, saya mohon maaf kepada teman-teman. Ada orang-orang begini ya, melayani Tuhan, ya dia ya bisa gini bersaksi demikian, saudara, puji Tuhan, saya melayani Tuhan sudah 20 tahun, walaupun hanya dengan 3 jiwa. Saya setia, saya sabar. Di satu sisi bagus ya, dia punya ketahanan ya mental yang luar biasa, melayani 3 jiwa selama 20 tahun. Tapi di sisi lain kita juga perlu introspeksi dalam diri kita. Selama 20 tahun itu ngapain aja? Kok cuma 3 jiwa? Apakah Anda sudah maksimal ya di dalam bekerja, di dalam melayani Tuhan? Itu saudara. Jadi ketika kita dalam kondisi rendah, kita nggak kemudian ya putus asa, tapi ketika kita dalam kondisi ya dalam tanda kutip senang, kita nggak jumawa ya. Jadi itu penting. Kita nggak boleh juga ya ini sudah ditentukan dari sananya, aku cuma segini, enggak. Intinya kita harus maksimal. Walaupun ternyata kita sudah maksimal, udah bekerja dengan sekeras-kerasnya, ya Tuhan hanya percayakan 2-3 jiwa, is okay. Tetapi kita harus tunjukkan bahwa kita sudah sungguh-sungguh maksimal melayani Tuhan. Jangan karena kita banyak tidur, kita hanya banyak main, tetapi ya kemudian kita berkata, puji Tuhan, aku sampai hari ini kuat, walaupun hanya 3 jiwa. Nah, Tuhan tuntut dari kita. Ya, jadi saya memberi motivasi, ya, ini bukan saya menghakimi, bukan ya. Ya, kita terus saling mendoakan. Ya, berapapun jiwa, mau 1 jiwa itu berharga di mata Tuhan, tapi itu tidak membuat kemudian kita juga sombong, ya. Jadi mau berapapun jiwa yang Tuhan percayakan, mau sedikit mau banyak, intinya kita tetap kerja dengan sungguh-sungguh sebagai respon kasih karunia Allah, sebagaimana yang Paulus saksikan, bekerja dengan lebih ya daripada orang yang lain. Dan saya percaya ketika kita lakukan hal itu, nggak mungkin Tuhan membiarkan kita, ya. Tuhan pasti tolong kita sekalian. Di akhir renungan firman Tuhan ini, saya ingin saudaraku kita merenung ya pengalaman-pengalaman kita sepanjang melayani. Mungkin ada yang sudah pelayanan di atas 30 tahun, ada yang 20 tahun ke atas, ada yang 10 tahun ke atas. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita kembali merenungkan betapa ajaib kasihnya, kuasanya yang luar biasa itu, ya. Saya akan tutup dengan satu lagu, ya, dan ini lagu-lagu yang sangat terkenal. Saya yakin Bapak Ibu semua masih ingat lagu ini, ya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu,
kau dipilih, kau dipakainya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu, kau dipilih, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya diberikannya pada kita, semua anugerahnya bagi kita, jika engkau dipakainya. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita untuk kita berdoa. Dan saya berharap nanti di perbincangan kita bisa saling memberikan kesaksian tentang kasih karunia Tuhan yang besar untuk menguatkan saudara kita yang lain. Haleluya. Kami mengucap syukur, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kesaksian Rasul Paulus, hidupnya semata-mata karena anugerah Tuhan. Itu juga yang menjadi kesaksian kami. Kalau kami masih bisa hidup sampai hari ini, masih boleh melayani Engkau, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Seitu Tuhan, tolong kami supaya kami selalu ingat akan kebaikan Tuhan itu. Ajar kami hidup rendah hati, ajar kami mengandalkan Tuhan, ajar kami tidak sombong, ajar kami selalu gigih, giat dalam melayani Engkau. Seperti firman-Mu 1 Korintus 15:58, maka dalam persekutuan kami dengan Tuhan, segala jerih lelah kami tidak sia-sia. Kami akan tetap giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kami akan terus, ya Tuhan, semangat dalam melayani Engkau. Dan bila Tuhan menjadikan kami menjadi alat-alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kami semuanya. Ini doa kami dengan ucapan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada yang sudah ditugaskan. Haleluya. Mari silakan. Shalom. Pak Jidan atau siapa yang ditugaskan? Pak Ketum mau naranya, Pak. Halo. Lihat di grup Pak Daniel Afri. Yang pimpin siapa nih? Ya, Pak. Tadi Pak Jidan kan? Tolong Pak Jidan di handle lagi. Ya, kita masuk dalam doa syafaat dengan kita berdoa, Saudara. Kita berdoa. Mari Bapak. Baik, kita Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Pagi hari ini kami boleh memuji, menyembah, dan kami boleh mendengar firman Tuhan oleh Bapak Apri. Tuhan Yesus, terima kasih semuanya kebaikan-Mu Tuhan, atas teguran bagi kami untuk kasih karunia Allah, bagaimana kami untuk menghargai panggilan dan bersaksi, dan dalam kehidupan kami untuk terus berjuang dan menyadari bahwa perjuangan itu bersama Tuhan, kami mampu menjalani hidup sebagai hamba-hamba Tuhan dan pelayan Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam pergumulan masalah apapun, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam usaha apapun, ya Tuhan, bersama anak-anak mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pengurus PMD, Tuhan berkati, dari mulai penasehat, ketua, sekretaris, bendahara, kepala bidang, kepada departemen, Kau berkati Tuhan, semuanya Tuhan, dan anggota yang di dalam PMD Tuhan, dimanapun mereka berada,
di desa-desa Tuhan. Tolong Tuhan, apapun yang menjadi fokus pelayanan kami, Kau berkati ya Tuhan, yang masih membangun rumah Tuhan, terus berkati usaha mereka, pelayanan mereka juga berkati, keluarga mereka juga. Begitu juga dalam meneruskan pelayanan, juga Kau berkati dalam menambahkan jiwa dan membawa jiwa kepada Tuhan, terus Kau berkati mereka. Terima kasih Tuhan, berkati negara kami, bangsa Indonesia, dari mulai Sabang sampai Merauke, Pulau Yangma sampai Pulau Rote, Tuhan, Kau berkati kemakmuran, damai sejahtera, ekonomi, dan juga semua lidah boleh mengaku Yesus sebagai Tuhan, dan semua lutut bertulut menyembah Yesus. Begitu juga dari Presiden kami, Prabowo Subianto, begitu juga Gibran Rakabuming, ya Tuhan, dengan seluruh jajaran kabinet merah putih dari seluruh Indonesia, Tuhan. Ya Tuhan, biarlah mereka mendapat hikmat kebijaksanaan dalam memimpin bangsa Indonesia, Tuhan. Terima kasih Tuhan, supaya kami boleh bangsa ini menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang dilihat oleh bangsa-bangsa lain, dan seperti firman Tuhan, mereka datang dan membawa harta benda mereka untuk bangsa Indonesia, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan segi keamanan juga kami berdoa untuk bangsa ini, Tuhan. Jauhkan dari rencana-rencana si jahat yang akan menghancurkan bangsa ini, Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa Israel, Tuhan, dan bangsa Palestina. Kau berkati supaya bangsa Israel boleh betul-betul menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, yang dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa Palestina, biarlah ada kedamaian di antara kedua bangsa ini, dan khususnya untuk Selat Gaza ya Tuhan, untuk terusan Gaza juga Tuhan, Engkau pakai ya Tuhan sampai ke Mesir, supaya ada kedamaian di tempat itu ya Tuhan, supaya tidak terjadi pembunuhan dan terjadi perang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Amerika juga Tuhan berkati, Donald Trump juga Tuhan berkati ya Tuhan dalam kebijakan, khususnya dalam tarif impor Tuhan. Begitu juga dengan bangsa Cina Tuhan Kau berkati ya Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan ada maksud tujuan Tuhan untuk ini semua yang terjadi ya Tuhan, dalam kemajuan teknologi dari bangsa Cina ya Tuhan. Tuhan, bangsa-bangsa lain juga kami berdoa supaya banyak anak-anak Tuhan yang muncul di bangsa-bangsa, di Malaysia, di Asia Tenggara Tuhan, begitu juga Singapura, Australia, dan di beberapa negara ya Tuhan, yang Kau berkati anak-anak Tuhan yang ada di beberapa bangsa ya Tuhan. Kami rindu supaya bangsa-bangsa boleh mengaku Yesus dan menyembah Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami juga berdoa untuk yang sakit Tuhan, Kau sembuhkan dari kami, dari PMD Tuhan, dan juga ada anggota kami yang sedang sakit, yang sedang lagi pemulihan. Biarlah Tuhan pulihkan mereka dan sembuhkan. Inilah doa kami percaya di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, dan kami menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Arahkan hatimu dan pandanglah Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi kau. Tuhan Yesus yang menyinar wajahnya dan memberi kau kasih karunia, dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi kau damai sejahtera. Berangkatlah engkau dan beraktivitaslah dan berkarya bagi Tuhan mulai hari ini, dan terimalah kasih dari Bapa Surgawi dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus yang bersekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali, didapati kita semua yang hadir pada pagi hari ini di Zoom PMD, ya, menerima kasih Bapa dan anugerah Tuhan Yesus persekutuan Roh Kudus, dan masuk dalam perjamuan kawin anak domba, dan masuk dalam kerajaan 1000 tahun sebagai imam dan raja, dan masuk dalam kerajaan sorga yang kekal. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Recording stopped. Bincang-bincang pagi Pak Manik, silakan Pak Manik.